Selamat pagi pemirsa OMG TV. Hari ini kami mendapat kesempatan mewawancarai Pak Iqbal Alamsyah. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pak Iqbal, terima kasih Pak atas waktunya nih untuk menerima kami untuk di kantor Bapak. Nah, tentunya sebagai Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik kan ada suka dan dukanya Pak. Bisa diceritakan Pak suka dan dukanya Pak? Sukanya dulu ya? Iya, boleh. Nah, sukanya dulu kita pasti akan dikenal orang. Sukanya. Karena setiap orang yang mau bertanya tentang pariwisata, pasti yang dicari humasnya. Kan gitu ya? Iya. Nah, itu menyenangkan. Nah, ternyata pertama kita banyak dikenal orang. Yang kedua, kita banyak mengenal orang, terutama di kalangan dinas pariwisata. Ya. Terus yang ketiga, ya pastinya wisata-wisata dari mancanegara, kalau dia lagi main ke sini kan mencari humasnya. Nah, itulah kita banyak mendapatkan kenalan yang bisa menjadikan kita bersinergi dengan orang tersebut. Manakala kalau dia dari mancanegara, kita jelaskan ya tentang apa dan bagaimana pariwisata kita di Indonesia. Kita jelaskan bahwa destinasi pariwisata kita banyak sekali. Jadi harus dikontak ngomong banyak sekali gitu ya. Jadi yang nggak banyak itu biasa itu. Supaya kita juga berenergi untuk meyakinkan mereka bahwa destinasi pariwisata kita memang benar-benar banyak. Ya. Terus ya itu tadi sukanya ya. Dukanya apa? Nah, ini dia. Pertama, ini satu hal yang ya duka yang harus kita berikan informasi kepada khalayak itu harus akurat, ya kan? Nah, itu perlu energi lebih untuk mendapatkan data yang akurat, ya. Tentunya kita harus bersinergi dengan apa? Data akurat itu dengan BPS, ya kan? Nah, di sini juga ada yang namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya adalah yang kedua, dukanya kita dianggap tahu semua, ya kan? Nah, kita dianggap tahu semua. Kadang-kadang ya karena dia tanya tentang destinasi pariwisata, katakanlah seperti Morotai, gitu loh. Padahal kita belum ke Morotai, kan susah dong, ya kan? Nah, itu dukanya. Tapi kalau kita akan tutup dengan duka itu, kita membaca atau kita memberikan wants to know-nya kepada teman-teman yang pernah ke Morotai. Terus yang ketiga dukanya adalah ya ini suka apa enggak kalau kita dikenal orang ya, ya kan, suka ditegurin, wow, terus asal ketemu ya kita tuh ini suka atau duka, salam pesona Indonesia, dia harus jawab wonderful. Nah, kalau lagi jalan seperti itu, lah masa kita kalau lagi di jalan di mall gitu ya, Pak, salam pesona Indonesia. Terus kita harus jawab wonderful, gitu kan? Nah, itu juga ya kita ya harus bisa menjembatani lah itu, karena dimanapun juga kita bekerja pasti ada suka dukanya. Tapi kalau kerja di pariwisata kebanyakan sukanya, gitu loh, ya. Contoh, kita harus dinas ke sana, sesuatu tempat. Nah, itu kan kita menjadi perjalanan dinas, ya. Jalan-jalan itu adalah kerja. Yang kedua, kita kalau disuruh nonton film, kita juga kerja tuh menilai film itu, ya kan? Iya, benar.
Terus kita disuruh makan kuliner, ada tuh. Kita disuruh makan, kita kerja juga. Jadi menikmati makanan itu adalah kerja. Jadi itulah suka dukanya. Dan baik Tapi banyakkan sukanya. Nah Pak, sekarang kan menyikapi kemajuan teknologi, terus digitalisasi ya Pak. Adakah strategi khusus yang dilakukan biro yang Bapak pimpin Pak? Oh, iya, semua di Kementerian Pariwisata ini diharuskan pakai elektronik digital. Melek digital ya Pak? Melek digital. Bahkan salah satu poin-poin awal dari kementerian ini oleh Pak Arief Yahya bahwa we have to be go digital. Yang pertama digital, yang harus semua pegawai Kementerian Pariwisata harus menguasai digital. Nanti digital itu dengan adanya e-government, e-proc itu kalau ada yang proses lelang ya. Terus ada email ya kan, terus pakai surat-suratan gitu, terus seperti itu. Sehingga yang namanya digital itu adalah satu keharusan bagi Kementerian Pariwisata. Mungkin bukan hanya Kementerian Pariwisata, yang lain juga harus ada. Gitu. Bagaimanapun juga pariwisata ini adalah kementerian yang oleh Pak Jokowi itu ditetapkan menjadi leading sektor di Indonesia. Oke Pak, terus kalau misalnya ada perbedaan nggak Pak untuk memasarkan produk untuk turis mancanegara maupun turis lokal itu sendiri Pak? Enggak, sama aja. Sama aja. Jadi gini, kita pakai dua, kalau kita memasarkan itu kepada turis mancanegara, kita pakai Wonderful Indonesia. Kalau ada di Indonesia, kita pakai Pesona Indonesia. Dan hebatnya lagi, nah ini Kementerian Pariwisata dengan Wonderful Indonesia sudah menduduki ranking ke-46 dari sekian ratus negara. Branding kita tuh sekarang sudah menduduki ranking ke-46, di mana 2 tahun kemarin itu masih NA, non-available. Nah, dengan gigihnya Pak Arief Yahya membranding Wonderful Indonesia ke semua negara, contohnya ya semua negara yang negara besar, London sudah ada Wonderful Indonesia, bis yang gede-gede, segede gaban, termasuk taksi-taksi di branding, di cover menjadi Wonderful Indonesia. Belum lagi di Dubai, belum lagi di Cina, wah Wonderful Indonesia telah marak. Nah, terus di Indonesia gimana? Yaitu Pesona Indonesia, selalu ada unsur-unsur Pesona Indonesia, sehingga salam Pesona Indonesia itu menjadi buah bibir di kalangan wisatawan.